Majelis Nasional pemilihan umum merupakan proses pemilihan untuk memilih anggota legislatif dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat atau konstituen yang pelaksanaan dari pemilu tersebut dilakukan oleh lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Melalui pemilu terjadilah proses pergantian kekuasaan politik untuk presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatif mulai dari pusat sampai daerah. Proses tersebut dilaksanakan secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Pemilu juga diharuskan untuk bisa dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, agar menghasilkan pemimpin dan anggota legislatif yang kuat dan kredibel. Ini bisa terwujud jika penyelenggara pemilu yaitu KPU harus independen dan berintegritas, serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk presiden. Pemilihan umum di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 adalah merupakan pesta demokrasi 5 tahunan. Mencermati situasi dan perkembangan saat quick-count yang ditampilkan oleh beberapa TV nasional yang bisa memicu suasana psikologis bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama bagi pemilih paslon 01 dan 03 yang belum bisa menerima hasil quick-count tersebut. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu disebutkan bahwa kemenangan suatu paslon pilpres dinyatakan secara resmi oleh KPU secara hitungan manual langsung. Tetapi setelah quick-count ditampilkan, ternyata ditemukan banyak sekali kecurangan-kecurangan dan juga intimidasi-intimidasi yang bisa menimbulkan TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu tahun 2024 sekarang. Kami dari Majelis Nasional Pergerakan Insan Cipta for Amin atau MNPC for Amin juga mencatat berbagai keganjilan anomali dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Tentu anomali atau keganjilan selain tidak mendidik rakyat untuk memahami secara benar hakikat demokrasi juga mencederai nilai substantif demokrasi itu sendiri. Jika kemudian hakikat demokrasi ternodai oleh ambisi dan akal busuk manusia, maka sungguhnya pemilu tak berguna meskipun negara dan rakyat telah mengeluarkan biaya politik yang besar. Untuk itu kami dari Majelis Nasional Pergerakan Insan Cipta for Amin menyatakan beberapa pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Proses quick-count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tidak bisa menjadi tolak ukur kemenangan salah satu paslon capres dan cawapres dalam Pilpres tahun 2024 ini. Apalagi sampai pasangan paslon tersebut mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan quick-count tersebut. 2. Adalah tidak etis seorang presiden untuk menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan pasangan paslon 02 hanya berdasarkan quick-count karena tindakan tersebut melanggar konstitusi. 3. Meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional dan tidak partisan, serta menghentikan dan menyelesaikan segala bentuk kecurangan yang terjadi demi terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil, demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat. Demikian pernyataan sikap dari Majelis Nasional Pergerakan Insan Cipta for Amin disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan proses demokrasi ke depan, terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Februari tahun 2024 Masehi. Majelis Nasional Pergerakan Insan Cipta for Amin, Ketua Umum Zulkifli Ali, Sekretaris Jenderal Ahwan Yulianto. Demikian pernyataan presiden dari Majelis Nasional Pergerakan Insan Cipta for Amin kami sampaikan. Oleh karenanya, waktu kami kembalikan kepada Ketua Umum. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, itu pernyataan sikap dari organisasi kami, Pergerakan Insan Cipta for Amin. Perlu kami sampaikan, Pergerakan Insan Cipta for Amin ini adalah organisasi yang berbasiskan alumni-alumni HMI yang tidak hanya di pusat, ya, tapi juga sampai ke wilayah dan daerah.
kami sudah punya, yang di tingkat pusat itu namanya Majelis Nasional Pergerakan Cita Amin. Di wilayah kita punya sekitar 20 majelis wilayah Pergerakan Cita Amin di tingkat provinsi, dan di beberapa kabupaten kota kita juga punya majelis daerah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan pernyataan sikap kami. Kalau ada pertanyaan atau apa yang bisa kami jawab, kami. Apa sudah ditindaklanjuti, maksudnya dilaporkan ke Bawaslu dan sebagainya dari pihak? Iya, kami sedang mengumpulkan beberapa data dan fakta, dan kalau sudah memenuhi apa yang menjadi persyaratan untuk pengajuan suatu laporan, itu akan kita laporkan. Kita lagi membuat, karena kita di seluruh Indonesia juga ada perwakilan kita, jadi kita memang lagi mengumpulkan juga data-data yang ada. Di samping kami juga karena kita ini ormas yang mendukung Mas Anies dan Cak Imin, maka kami juga akan berkoordinasi dengan tim hukum Timnas Amin untuk menyampaikan atau melakukan laporan-laporan atas kecurangan-kecurangan atau kejanggalan-kejanggalan pada pemilu kali ini. Ya, ini nanti data-data hukum mau dilaporkan kemana, dibawa kemana? Ya, secara teknis mungkin kita akan berkoordinasi dengan Timnas Amin. Yang jelas laporan-laporan kecurangan itu memang kan pertama itu disalurkan lewat lembaga resmi yang bernama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kalau ada unsur-unsur pidananya tentu ke Kepolisian Republik Indonesia. Dengan cawe-cawe Jokowi, kan kita tahu dari mulai KPU, Bawaslu sampai MK sudah terkooptasi. Masih percaya dengan itu? Nah, khawatir belajar di 2019, MK pun diborong juga. Iya, untuk saat ini sesuai dengan pernyataan sikap kita masih berharap lembaga-lembaga resmi seperti KPU, Bawaslu, dan juga nanti MK itu bisa profesional, tidak partisan, tidak terintimidasi oleh pihak manapun termasuk oleh Presiden. Tapi kalau misalnya ada indikasi-indikasi tersebut, ya tentu kita punya jalur-jalur lain ya. Mungkin ya demonstrasi ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi kan. Kemudian juga mungkin bersama Timnas Amin dan juga mungkin ormas dan relawan lain, kita akan membuat gerakan-gerakan untuk ekstra parlementer ya ekstra parlementer, karena kita tidak di parlemen.